Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi, Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, solawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muslimin Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya. Jumpa lagi bersama Kang Ember Channel, yang kali ini akan membahas kisah karomah Kiai Mbah Soleh Darat. Kisah karomah Kiai Mbah Soleh Darat, yang diperlihatkan kepada Belanda. Muhammad Soleh Ibn Umar Al-Samarani atau Kiai Soleh Darat, lahir di desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, pada sekitar tahun 1820 sampai tahun 1235 Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, dia acap menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Soleh Ibn Umar Al-Samarani. Pemberian nama Darat diselempangkan ke pundak beliau karena tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Jawa. Kini, nama Darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Darat Tirto. Kiai Haji Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya yaitu Kiai Haji Umar, adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Soleh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Kiai Soleh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Ia banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin, dan kemudian menjadi gurunya. Di antara nama kondang tersebut, salah satunya adalah Kiai Haji M. Sahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen, Margoyoso, Pati Jawa Tengah yang hidup di zaman Mataram Kartosuro pada sekitar abad ke-18. Di Semarang beliau mendalami nahwu dan saraf dari Kiai Iskak Damaran, kemudian belajar ilmu falak dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi Ibn Bakuni. Berlanjut kepada Ahmad Bafaki Balawi demi mengkritisi kajian Jauharaat Tauhid buah karya Syekh Ibrahim Al-Lakani dan Minhaj Al-Abidin karya Al-Ghazali. Tak pernah puas, haus ilmu, itulah sifat setiap ulama. Demikian pula beliau, nyantri kepada Kiai Syada, dan Kiai Murtadla pun dijalaninya yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Soleh Darat merantau ke Makkah. Di Tanah Haram, dia berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Said Ahmad Ibn Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi. Karena kecerdasan, kealiman dan keluasan ilmu serta kemampuannya, akhirnya Mbah Soleh mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Mekah. Selama di Mekah ini beliau didatangi banyak murid, terutama dari kawasan Melayu Indonesia. Beberapa tahun kemudian Mbah Soleh kembali ke Semarang karena ingin berkhidmat kepada tanah airnya. Beliau kemudian mendirikan pesantren di kawasan Darat, Semarang dan karenanya beliau dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Kepada murid-muridnya, Mbah Soleh Darat selalu menganjurkan agar mereka giat menuntut ilmu. Menurut beliau, inti Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia, untuk menggunakan seluruh potensi akal budi dan hatinya guna memenuhi tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa santri seangkatannya, antara lain Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Jawi, dan Kiai Haji Kolil Bangkalan. Sepulang dari Makkah, Muhammad Soleh mengajar di pondok pesantren Darat milik mertuanya Kiai Haji Murtado. Semenjak kedatangannya, pesantren itu berkembang pesat. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Mbah Soleh Darat melanggar larangan ini. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul pegon, sehingga tak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Sebagai wali Allah, Mbah Soleh Darat juga dikenal memiliki karomah. Makamnya pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi makamnya adalah Gus Mik Hamim Jazuli. Meski meninggal di bulan Ramadan, Hail Mbah Soleh Darat diperingati setiap tanggal 10 Syawal di makamnya, yakni di Kompleks Pemakaman Bergota, Semarang.
Dikisahkan bahwa suatu ketika Mbah Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang. Kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil. Begitu mobil mereka menyalip Mbah Soleh, tiba-tiba mogok. Di lain waktu, karena mengetahui pengaruh Mbah Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda mencoba menyogok Mbah Soleh Darat. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Mbah Soleh, dengan harapan Mbah Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini, Mbah Soleh Darat marah, dan tiba-tiba dia mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun kemudian Mbah Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayatnya. Kiai Soleh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat Wage tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau tanggal 18 Desember tahun 1903 dan dimakamkan di Pemakaman Umum, Bergota, Semarang. Sumber, biografi ulama habaib Alitkon diolah dari berbagai sumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.